Terima kasih. Peserta selanjutnya Dimas Wicaksono dengan mentor Pak Tahir. Pak, terima kasih atas dukungannya dan kehadirannya. Selanjutnya Pak, silakan. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Tri Widiarto SEMM selaku penguji dari Pusdiklat TVRI. Yang terhormat Bapak Ahyarudin SE dari TVRI Stasiun Kalimantan Selatan selaku mentor. Dan yang terhormat Ibu Ira Koiriah MSc SPD MSc selaku coach dari Lembaga Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan menampilkan bukti kegiatan yang sudah saya laksanakan selama masa habituasi dengan judul pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Purbo Wicaksono Putra. Saya dari Satuan Kerja TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Oke, di sini saya gagasan rancangan aktualisasi saya yaitu monetisasi media sosial. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini karena adanya rencana penambahan jam siaran yang mana rencana ini sudah terlaksana karena pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 itu sudah dilaksanakan siaran dari pukul 5.30 sampai 23.00. Ya. Selanjutnya ini adalah rencana kegiatan yang akan saya lakukan selama masa habituasi. Jadi kegiatan direncanakan sampai dengan tanggal 7 November 2022. Namun karena ada beberapa kendala menyebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan sampai batas waktu pengumpulan yaitu tanggal 15 November 2022. Nah, ini adalah rekapitulasi realisasi habituasi. Jadi untuk rencana penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu semua sudah terrealisasi sesuai dengan rencana. Nah, ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan yang dimulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai 15 November 2022. Untuk kegiatan pertama itu mempersiapkan pelaksanaan monetisasi. Dengan tahapan kegiatan yang sudah saya laksanakan, yaitu saya melakukan pengamatan mengenai proses, syarat, dan ketentuan monetisasi. Kemudian saya konsultasikan ke Pak Ahyar selaku mentor. Nah, dari Pak Ahyar memberikan masukan, saran, dan itu saya jadikan sebagai penyempurna laporan pengamatan yang saya buat. Kemudian saya menyampaikan hasil pengamatan ke anggota di unit kerja media baru. Nah, ini adalah output kegiatan 1. Yang output yang utama yaitu laporan pengamatan yang di dalamnya berisi poin-poin mengenai syarat dan ketentuan media sosial YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.
Nah, untuk kegiatan kedua itu melakukan pendataan. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama saya melakukan pendataan kelayakan. Ini saya lakukan di ruang TX. Ini komputer yang biasa digunakan untuk mengelola media sosial TVRI Kalsel. Kemudian setelah saya melakukan pendataan kelayakan, baru saya konsultasikan ke mentor. Nah, setelah saya konsultasikan ke mentor, baru saya menyampaikan hasil pendataan kelayakan ke Ketua Unit Kerja Media Baru, yaitu Ibu Desi. Nah, output kegiatan kedua berupa laporan pendataan, yang mana berisi media sosial TVRI Stasiun Kalimantan Selatan yang bisa dimanfaatkan untuk dilakukan monetisasi. Nah, kemudian kegiatan ketiga yaitu merancang panduan pelaksanaan monetisasi. Ada 3 kegiatan di sini. Yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Dari hasil konsultasi ini, saya jadikan sebagai bahan untuk menyusun tahapan pelaksanaan monetisasi. Nah, setelah itu saya baru menyampaikan tahapan monetisasi ke Ketua Unit Kerja Media Baru. Output kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ketiga ini berupa laporan tahapan monetisasi, berisi panduan pelaksanaan monetisasi, syarat yang harus dipenuhi, tata cara membuat Google AdSense, serta tata cara melakukan monetisasi media sosial YouTube. Nah, kemudian kegiatan keempat itu mengaktualisasikan proses monetisasi media sosial. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama saya menyiapkan panduan monetisasi yang sudah saya buat di kegiatan ketiga. Kemudian saya melakukan proses kegiatan monetisasi, dan baru saya melaporkan hasil kegiatan monetisasi ke Unit Kerja Media Baru. Dengan output kegiatan yaitu pelaksanaan monetisasi. Nah, ini adalah screenshot dari media sosial TVRI Kalimantan Selatan yang sudah saya coba untuk dilakukan monetisasi. Jadi di sini terkendala di langkah kedua saat menautkan akun Google AdSense, dikarenakan Google AdSense milik TVRI Kalsel belum melengkapi data secara lengkap. Kemudian kegiatan kelima itu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dengan tahapan kegiatan yang sudah saya laksanakan, yang pertama itu membuat laporan hasil kegiatan monetisasi. Kemudian saya konsultasikan ke Pak Ahyar selaku mentor. Setelah dari Pak Ahyar, saya baru melaporkan dan menyerahkan hasil ke Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Bapak I. Gede Musito. Nah, output dari kegiatan kelima ini berupa laporan hasil monetisasi. Di sini berisi mengenai evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa habituasi, kegiatan dan tahapan, bukti pelaksanaan, dan kegiatan tambahan selain monetisasi yang sudah dilakukan. Nah, masalah saat kegiatan. Jadi untuk kegiatan pertama itu tidak ada kendala. Untuk kegiatan ketiga itu hambatan dan kendalanya berupa akses masuk ke media sosial susah. Harus mendapat izin dari pengelola media sosial. Setiap ingin mengakses harus meminta izin terlebih dahulu. Kendala ini sudah teratasi dengan diberikannya izin akses media sosial dan tidak perlu meminta izin lagi. Untuk kegiatan ketiga itu tidak ada kendala. Kegiatan keempat, mengaktualisasikan proses monetisasi media sosial. Kendala dan hambatannya, proses monetisasi harus mendapat persetujuan dari pusat dan penonton akun harus melalui Google AdSense pusat. Jadi awalnya sebelum informasi ini saya dapat dari pusat itu memberikan izin, Pak.
memberikan izin untuk saya melakukan monetisasi dengan menautkan ke Google AdSense daerah. Namun setelah saya konfirmasi ulang, ternyata dari pusat meminta saya untuk tidak melakukan monetisasi terlebih dahulu. Nah, untuk kegiatan kelima itu tidak ada kendala. Selanjutnya tindakan yang saya lakukan. Jadi sesuai saran dari Pak Tri bahwa saya harus menghubungi pihak pusat untuk mengkonfirmasi terkait monetisasi. Nah, ini saya sudah melakukannya. Dimulai dari tanggal 21 Oktober 2022, saya menghubungi Pak Safarudin dari pusat mengenai proses monetisasi. Hasilnya proses monetisasi dilakukan dengan menggunakan akun Google AdSense TVRI Pusat. Kemudian tanggal 24 Oktober 2022, saya menghubungi Ibu Tia dari Keuangan TVRI Pusat mengenai nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima penghasilan monetisasi. Hasilnya nomor rekening dari TVRI Pusat. Tanggal 24 Oktober 2022, saya menghubungi Pak Safarudin dari pusat mengenai penggunaan Google AdSense daerah. Hasilnya penggunaan Google AdSense daerah untuk sementara diperbolehkan, namun informasi terbarunya dari pusat meminta saya untuk tidak melakukan monetisasi terlebih dahulu. Nah, kemudian tanggal 14 November 2022, saya menghubungi Pak Safarudin mengenai penautan akun ke Google AdSense TVRI Pusat. Hasilnya daerah tidak perlu melakukan monetisasi, nanti dari TVRI Pusat yang melakukan menunggu tindakan dari pihak YouTube. Nah, selain saya melakukan monetisasi, saya juga melakukan perubahan tampilan media sosial TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Tentunya ini atas bimbingan dari mentor saya, Bapak Ahyarudin. Saya memperbaiki tampilan dan menu Linktree TVRI Kalimantan Selatan. Di sini tadinya hanya sebatas penyampaian media sosial TVRI Kalimantan Selatan, namun setelah saya konsultasikan dengan Pak Ahyar, di sini sudah ada beberapa menu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses seluruh informasi yang ada di TVRI Kalimantan Selatan. Saya izin putar video ini, boleh Pak? Mungkin Pak Tri sudah melihat ini di rapat RP. Putar kembali. Gak ada suara? Volumenya dikecilkan. Belum. Ya sudah Pak, sudah besar ini. Ya, saya yang ngomong saja Pak. Ya. Jadi di sini ada barcode Pak, nanti masyarakat bisa men-scan dan nanti langsung masuk ke akun Linktree TVRI Kalsel. Di sini ada informasi mengenai tarif kerjasama, kemudian fax seputar ASO, survei mengenai kepuasan penonton acara TVRI Kalimantan Selatan, kemudian aplikasi TVRI Klik di iOS sama di Android, dan di bawahnya juga ada informasi magang serta informasi media sosial TVRI Kalimantan Selatan. Oke, selanjutnya di sini saya juga memperbaiki tampilan banner YouTube TVRI Kalsel. Ini ketika dilihat dari handphone, jadi untuk tampilan lamanya hanya sebatas tulisan TVRI Kalimantan Selatan yang dipisah-pisah menjadi 3. Kemudian sudah saya melakukan perbaikan dengan meletakkan barcode di bannernya, sehingga ketika masyarakat ingin mengakses melalui handphone, masyarakat juga bisa mengetahui informasi yang lain tentang TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kemudian ini perbedaan tampilan kalau dilihat dari laptop atau PC. Nah, di sini ada employer branding dari ASN, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Kemudian saya juga meletakkan core value ASN, yaitu berakhlak, dan tentunya boneka TV digital, boneka Modi, serta logo TVRI serta barcode. Nah, kemudian saya juga melakukan perbaikan tampilan banner YouTube di TVRI Kalsel live streaming. Ini tampilan lama, tidak ada bannernya. Untuk tampilan baru sudah saya beri banner. Tentunya saya juga meletakkan barcode di banner yang baru.
Ini tampilan kalau kita lihat dari isi yang lama yang sebelah kiri dan yang baru sebelah kanan. Oh ya, di sini saya juga meletakkan peta Pulau Kalimantan yang warna merah itu menandakan bahwa kami ini berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini, ternyata dari pihak SDM, Bapak Dedi, meminta saya untuk membuatkan link tree untuk unit kerja SDM agar bisa diakses oleh seluruh karyawan-karyawati di TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah link tree dari SDM TVRI Kalsel yang saya buat. Di sini ada beberapa informasi mengenai SDM dan tidak semua informasi ini bisa diakses oleh karyawan atau karyawati di TVRI Kalsel karena ada informasi yang bersifat rahasia, harus meminta izin akses terlebih dahulu untuk bisa mengakses informasi tersebut. Kesimpulan dari presentasi saya ini, yang pertama, kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana, namun belum bisa dilakukan proses monetisasi dikarenakan untuk proses monetisasi akan dilakukan langsung oleh TVRI Nasional. Daerah tidak perlu melakukan monetisasi sendiri. Yang kedua, sudah dilakukan beberapa perbaikan di media sosial TVRI Kalsel serta melakukan inovasi untuk mempermudah tugas unit kerja SDM. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk mengutip quotes dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan yang hanya diingat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan terus diingat, dan kegiatan yang saya lakukan bisa berkembang di kemudian hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas atas paparannya. Selanjutnya silakan Pak Anwar memberikan masukan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Tri sebagai Kadis Diklat TVRI dan penguji di kesempatan ini, yang saya hormati Ibu Ira selaku coach dari Dinas, dan yang saya dapatkan bisa meningkatkan PNBP dari situ ada sebuah manfaat bagi TVRI dan bagi negara juga. Ini adalah judul asalnya kemarin, peningkatan PNBP melalui media sosial TVRI. Tapi jujur juga media sosial TVRI Kalsel khususnya selama ini ya kan yang memegang itu adalah konten media baru ya Pak. Setelah kami periksa satu-satu belum sesuai dengan apa yang jadi harapan kita semua. Setelah itu kami rapat berkoordinasi dengan teman-teman KNP. Saya cerita sedikit ya. Bagaimana sih kita berkolaborasi agar media sosial TVRI itu, TVRI Kalsel khususnya itu bisa menghasilkan uang dalam hal peningkatan PNBP. Karena di laporan saya tahun kemarin 2021 sumber pendapatan PNBP itu kan ada 3 ya Pak ya. Kalau setahu saya itu pertama dari jasa mansi, yang kedua dari jasa kesehatan, yang kedua dari pemanfaatan barang milik negara, yang ketiga dari media sosial. Yang paling dominan adalah dari jasa siaran, tapi dari pemanfaatan barang milik negara dan jasa bisnis baru kalau di TV itu namanya itu belum menghasilkan sesuai dengan harapan. Akhirnya mungkin jasa bisnis baru ini tahun 2023 akan menjadi fokus kita dalam meningkatkan PNBP. Nah, untuk menghasilkan PNBP dari jasa bisnis baru yang core bisnisnya itu ada di konten media baru, tentu harus dilakukan penggunaan. Mulai dari tampilan, terus akses mitra supaya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih responsif gitu. Itu sudah dilakukan oleh Dimas. Saya terima kasih Dimas ya. Ya, terima kasih juga Pak. Saya banget gitu. Karena dia anak muda, punya gagasan bagus, dan
Saya suka banget gitu, karena jujur ya, Pak Tri mungkin lebih tahu bahwa kita itu ditarget Bu. Setiap daerah itu ada target PNBP harus sekian. Kalau di Kalsel itu kurang lebih 2M ya, 2M 7 miliar, 2 miliar 7 juta. Dan itu adalah setiap tahun itu harus bagaimana kita mencapai hal tersebut. Mungkin perlu diketahui juga bahwa di lapangan itu problemnya dengan kompetitor itu sangat rumit gitu kan. Nah, artinya kita mau survei mau mencapai target tersebut tidak segampang yang kita bayangkan. Perlu ada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah melalui bisnis baru kalau di BU, kalau di program itu konten media baru. Jadi konten media baru itu tempat pabriknya, bisnisnya ada di kita. Kita menjualnya, ini produknya nih, kita jual nih. Nah itu kaitannya seperti itu. Nah untuk menjual produk tersebut tentu harus packagingnya bagus, harus lebih gampang. Kalau ibarat itu harganya harus terjangkau seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada tarif media sosial di TVRI. Contoh kemarin saya mengusulkan ke direktur BU itu mulai dari YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube itu ada tarif semua sekarang. Kenapa? Untuk mengantisipasi risiko yang tidak terduga, yang manajemen risiko lah istilahnya ke depan. Bagaimana sih kalau jasa siaran ini pendapatannya turun? Berarti untuk mengantisipasi supaya tidak turun, tentu kita harus memaksimalkan pendapatan dari bisnis baru, dalam hal ini media sosial. Nah, untuk meminimal risiko tidak tercapai target tahun-tahun ke depan, itu kita lakukan seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tampilan harus bagus, akses masyarakat harus mudah. Nah, makanya sekarang kalau Bapak Ibu cukup dengan handphone pakai scan QR itu sudah bisa mengakses semua informasi yang diperlukan oleh mitra, mulai dari jasa siaran, terus tarif iklan jasa siaran, tarif barang tarif pusdiklat juga saya masukkan Pak, mohon izin Pak. Karena gini, di Pemda itu kan kadang-kadang dia punya humas itu kan perlu diklat. Nah jadi bagi mereka yang dari daerah tidak perlu kemana-mana mencari informasi, cukup kita kasih tahu Anda buka media sosial TVRI, situ ada tarif, misalnya mau jadi kameramen berapa biayanya ya Pak ya, mau in-house training atau mau kantor pusat, lengkap di situ. Sudah ada informasi semua, termasuk jasa sewa MOOC juga sudah kita tampilkan, jasa pemanfaatan barang milik negara juga ada. Itu semua sudah dilakukan oleh kolega saya Dimas, supaya saya minta kemarin akses itu harus lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat. Hemat untuk mitra, hemat juga untuk TVRI. Artinya kita tidak perlu menggunakan uang negara pergi ke suatu tempat terus kita presentasi, tidak perlu. Cukup dengan media sosial kita udah bisa berkomunikasi. Dan alhamdulillah di situ ada kontak kami ya. Kontak kami itu langsung respon. Coba tampilkan Dimas di tampilan media sosialnya yang Instagram. Ya, yang link ke Instagram. Nah, di situ mitra langsung bisa terhubung dengan admin PU. Apa yang dia butuhkan itu langsung respon cepat. Karena WA tersebut dia jawab otomatis, langsung dijawab oleh admin. Apa misalnya Pak, saya mau pasang iklan apa, itu udah bisa direspon cepat. Artinya manfaat dari perubahan yang dilakukan oleh saudara atau kolega saya Dimas ini luar biasa. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi TVRI ke depan dalam hal ini peningkatan PNBP dan juga mungkin buat TVRI secara nasional, sehingga target PNBP kami dan TVRI kantor pusat secara keseluruhan itu setiap tahun insya Allah semoga tercapai.
kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu atas hukuman penuh ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Purbo, Mas Dimas Purbo dan Pak Ahyar. Pak Ahyar cocok lah Bu kalau di PU karena jelas untuk menjelaskan gitu. Sehingga seperti dilaporkan bahwa di Kalsel itu udah 101 ya? 101%, jadi sudah mencapai target lah, malah melebihi 100%. Memang dari dulu termasuk yang tercapai terus kalau di Kalsel. Untuk Mas Purbo, saya bercerita juga sedikit Bu bahwa media sosial ini baru terpikir oleh TVRI ini baru setahun 2 tahun ini, sehingga agak terlambat bagi TVRI. Kalau di TV sebelah kan sudah malah justru penghasilannya lebih banyak dari media sosial daripada yang terestrial. Nah, TVRI baru berbenah, tapi mudah-mudahan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi memang betul kalau Mas Dimas ini berkonsentrasi inovasinya di media sosial ini, karena ke depan menurut riset itu bahwa terestrial tiap tahun turun 3% penontonnya. Penontonnya 3%, mungkin yang sepuh-sepuh, yang usia-usia kita ini, saya, Pak Ahyar, Ibu Ira itu sudah memang masih nonton ya televisi secara terestrial ya. Tetapi anak-anak muda mungkin udah sama sekali nggak pernah nonton TV gitu. Dia udah melalui gadget, mulai laptop apa itu. Sehingga memang tepat kalau TVRI juga harus beralih ke sana. Jadi ke depan mungkin nggak ada lagi yang nonton TVRI karena sudah berkurang terus. TV swasta juga mungkin akan berkurang juga. Mereka akan beralih ke media sosial. Dan tepat kalau Mas Dimas ini mulai sekarang sudah mulai memperbaiki layar di medsosnya. Karena jangan sampai keterkaitan dengan PNBP kita mau nawarin ke Pemda juga sekarang sudah bermain medsos. Ternyata pengikut mereka lebih besar daripada pengikut di TVRI Kalsel, sehingga mereka ngapain dengan TVRI Kalsel, orang medsos saya lebih banyak pengikutnya gitu. Jadi bagaimana berusaha untuk meningkatkan pengikut dari medsosnya TVRI Kalsel. Tapi saya yakin bisa lah kalau Kalsel, karena sudah lama bermain di medsos, kalau nggak salah Kalsel itu ya. Untuk Mas Dimas, tadi kan dilaporkan bahwa monetisasi ini tanda kutip belum boleh ya, karena akan dilakukan oleh kantor pusat. Itu memang kebijakan di kantor pusat bahwa ke depan medsos yang tampil di itu yang nasional. Jadi untuk daerah mungkin hanya lumayan saja. Jadi ketika masyarakat masuk ke TVRI nasional, dia bisa mencari ke daerah-daerah seperti TVRI Klik lah. Jadi seperti itu, mungkin seperti itu ya. Kenapa tidak diperbolehkan untuk monetisasi? Mas Dimas kenapa tidak mengambil ini ke depan ya, mengambil cara lain selain monetisasi? Saya nggak tahu istilahnya atau yang sekarang ini seperti Deddy Corbuzier lakukan. Podcast. Ya, dia tidak monetisasi, tapi bekerja sama dengan iklan, memasang iklan. Jadi di podcastnya itu ditempel-tempel iklan itu boleh ternyata. Kalau itu boleh. Kemarin saya pernah tanya ke teman-teman di KM Pusat, boleh bekerja sama dengan nempel-nempel iklan itu. Itu mungkin lebih menguntungkan daripada monetisasi kali ya. Karena monetisasi kan nggak boleh ya. Saya ingin tanya, kedepannya seperti apa nih rencana Mas Dimas ini setelah monetisasi itu dalam arti tidak diperbolehkan oleh pusat, karena pusat yang akan mengurusnya. Itu gimana Mas Dimas? Ya, terima kasih Pak Tri. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Tri,
Nah, sebenarnya ini Linktree ini juga atas kontribusi Pak Ahyar. Jadi di sini banyak menu-menu yang saya buat itu atas usulan Pak Ahyar. Jadi saya terima kasih juga untuk Pak Ahyar sudah membimbing saya sehingga bisa membuat atau memperbaiki Linktree yang dulu belum dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, untuk Pak Tri, jadi fokus saya dan rekan-rekan di TVRI Kalsel ke depannya adalah dengan menambah jumlah pengikut Pak. Sembari saya memperbaiki tampilan di media sosial TVRI Kalsel. Jadi kalau pengikutnya sudah banyak kan kita mudah memasang iklan. Nah kalau di YouTube, misal di YouTube itu kan iklan bisa kita sisipkan di video Pak. Jadi misal iklan itu hanya berlaku 1 hari, sudah disisipkan ke video. Nanti setelah 1 hari kita bisa memotongnya, mengcutnya dari editor yang ada di YouTube-nya Pak. Jadi nggak permanen berada di video tersebut. Nah itu bisa Pak, bisa dilakukan. Kemudian di YouTube juga ada menu komunitas. Nah komunitas ini juga bisa dimanfaatkan untuk memasang iklan berupa kayak banner itu sih Pak, iklan-iklan non video. Nah kedepannya juga saya juga yang ada di bayangan saya ya Pak, itu untuk video-video di TVRI Kalsel supaya dilakukan promosi Pak. Promosi melalui fitur, misal di YouTube itu ada fitur promosi kan Pak. Nah itu dilakukan konsisten selama 1 tahun. Seperti halnya Tribun, kalau nggak salah Tribun itu dulu sebelum banyak pengikutnya kan melakukan itu Pak. Jadi memasang promosi di YouTube. Jadi ketika orang melihat YouTube keluar Tribun semua. Nah selama 1 tahun itu yang ada di bayangan saya Pak, lebih baik memasang promosi selama 1 tahun. Nanti ketika masyarakat sudah terbiasa melihat tayangan TVRI Kalsel, nanti setelah 1 tahun itu sudah tidak melakukan promosi lagi. Jadi kita mengeluarkan uang terlebih dahulu Pak. Nah tujuannya agar pengikut dan view itu bisa bertambah. Dan ketika sudah bertambah, sudah banyak, itu kita lebih mudah untuk memasang iklan, menawarkan iklan ke mitra. Dan saya yakin itu kalau dilaksanakan, PNBP kita bisa meningkat Pak. Meningkat menjadi mungkin melebihi target lah. Misal target 2 miliar, melebihi 2 miliar. Ya, mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi Mas Dimas kan akan apa ya? Di konten-konten itu akan masang iklan ya, kerjasama ya. Itu juga nanti juga harus perhatikan dari syarat-syarat itu boleh nggak gitu. Jangan sampai kena banned ya. Ketika kita masang iklan, kalau nggak salah, kalau dari YouTube nggak boleh deh kalau nggak salah. Kalau masang-masang iklan itu, dia kan yang harus masang kan yang disipin pihak YouTube-nya kan yang harus itu. Tapi saya nggak tahu, coba nanti konsultasi dengan Pak Safarudin, Pak Guru, karena pernah TVRI Nasional kerjasama juga seperti itu dengan BRI, itu nggak boleh. Dia pasang di depan, pasang di apa gitu nggak boleh. Tapi kalau banner-banner aja mungkin boleh. Tapi saya nggak betul memahami tentang ini, nanti bisa ditanyakan dengan Pak Safarudin karena beliau yang sering berhubungan dengan YouTube, dengan TikTok, dengan itu dia yang ngurusin. Tadi cara-cara untuk meningkatkan apa ya, pengikut ya, untuk medsosnya Kalsel kan dengan melalui apa tadi penampilan, lalu dengan promo-promo. Saya pikir juga dengan menampilkan KMB, harusnya membuat KMB-nya Kalsel ya, membuat memang yang agak berbeda dari yang terestrial. Kan sekarang ini banyak daerah lain itu hanya memindahkan atau memotong-motong terestrial ke itu. Memang ada cara itu bisa, tapi kan agak ketika tidak ada SDN itu kan agak susah gitu ya, karena harus diedit lagi gitu. Nah itu gimana Mas caranya Mas? Apakah minta KMB-nya sudah punya dana belum untuk tahun depan ini? Kalau tahun kemarin dia masih produksi apa ya, paket apa namanya itu Wonderful. Oh bisa diminta dari pusat ya? Ya, karena gini, kalau KMB juga nggak disediakan dananya, budgetnya kan bisa bikin gitu kan. Seperti nasional kan Pak Guru kan membuat
macam-macam itu. Nah itu nanti bilang ke Pak Gede, pasti Pak Gede akan menyediakan itu. Karena kalau nggak disediain, ya nggak bakal bisa diproduksi. Paling caranya ya hanya menggal-menggal paket-paket yang di terestrial menjadi ke YouTube tadi. Di sana udah berapa jam Mas? Gimana Pak? Siarannya setelah Sudah digital ini? Ya, dari pukul 5.30 sampai pukul 11 malam weekend. Berarti nggak sampai 24 jam ya? Belum Pak. Belum sampai. Disaran saja Pak Ahyar, Pak, ketika hanya bersiaran dari jam 5 sampai jam 11, otomatis ada petugas yang harus datang pada jam 11. Iya. Kan gitu. Untuk mematikan alat-alat peralatan semua. Kenapa tidak 24 jam aja? Jadi dibikin pola sehingga teman-teman tuh nggak ada. Kalau datang kan harus ada biaya kan? Biaya transport, biaya itu. Dan untuk efisien mungkin bisa dibikin pola sehingga bisa 24 jam atau dipelan atau 12 jam yang fresh lalu diulang 12 jam berikutnya kan lebih, jadi nggak perlu lagi. Nah ini ijazahnya kan 12 jam lalu nanti setelah 12 jam berulang atau 8 jam itu saran saja sehingga lebih efisien. Nggak ada orang, ini kan jam 11 berarti ada petugas yang harus matikan alatnya atau remote dari rumah. Lebih luas ya. Nah itu kan harus, sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ketika membuat dengan pola 12 jam sekali, jadi 12 jam membuat yang fresh, yang hari itu fresh lah ya, yang hari itu dibuat. Lalu 12 jam berikutnya mengulang yang mulai dari awal 12 jam gitu. Jadi orang nggak perlu datangnya pada pagi hari lagi. Ini hanya sarannya, untuk mengurangi biaya sebetulnya. Untuk mengurangi biaya teman-teman, Pak, ini Mas Dimas, sekarang berapa sih pengikut dari medsosnya di Kalsel? YouTube dari itu? Ya, kalau untuk YouTube itu kan ada dua Pak. Ya, yang pertama YouTube TVRI Kalsel itu sekitar 30.000 lebih. Ya, terus untuk YouTube TVRI Kalsel live streaming, ini kan sebenarnya YouTube yang kedua ini adalah YouTube cadangan Pak. Jadi karena YouTube yang pertama pernah di-ban, nggak bisa siaran live, jadi buat YouTube kedua. Nah untuk YouTube kedua itu baru ribuan Pak, belum sampai puluhan ribu. Kemudian untuk Instagram itu sudah lumayan banyak, saya lupa jumlah totalnya. Di sini ada, bentar Pak. Untuk Facebook itu ada 718 pengikut dengan total view 26.648. Itu per tanggal 11 Oktober 2022. Kemudian Instagram ada 3 Pak, malah Instagram itu. Ada TVRI Kalsel itu sekitar 11,6 ribu dengan jumlah total view per tanggal 11 Oktober 2022 itu 27,9 ribu. Kemudian Instagram hidup sehat .tvri Kalsel hanya 75 pengikut. Ngopi.tvri Kalsel itu 156 pengikut. Nah di Twitter ada 2, TVRI Kalsel pengikutnya 220, TVRI Kalsel _ itu pengikutnya 18. Dan di TikTok ini ada 2 juga Pak. Yang pertama Kalsel hari ini itu pengikutnya sudah lumayan banyak, 16,9k atau 9.000. Kemudian yang kedua TVRI Kalsel pengikutnya 2000 dengan jumlah view untuk Kalsel hari ini itu sekitar 3,6 juta per tanggal 11 Oktober 2022. Dan TVRI Kalsel itu jumlah view-nya 514.000 view. Jadi itu Pak. Kalau menurut Mas Dimas, dengan banyaknya akun itu akan membingungkan
masyarakat atau enggak? Atau cukup satu umumnya kan? Kalau contoh kalau TV sebelah kan hanya satu aja ya, segmented lah ya, sehingga mereka cepat naiknya. Tapi kalau bermacam-macam akun itu menurut Mas Dimas yang orang IT menguntungkan nggak? Sebenarnya kalau terlalu banyak akun juga nggak terlalu efektif ya Pak. Nah itu maksud saya, mungkin Pak Ahyar yang itu didampingi oleh Mas Dimas ketika ada rapat manajemen disampaikan hal ini, karena saya yakin Kalsel paling bagus medsosnya ya. Tetapi kalau itu dijadikan satu mungkin lebih romantis lagi kan. Jadi jangan terlalu banyak akun sehingga akan membingungkan masyarakat juga nih yang mana nih sebetulnya. Itu sih sarannya. Karena kalau saya pernah ngomong dengan atau ngobrol dengan para YouTuber itu memang segmented. Waktu upload aja itu harus apa ya, harus pas, harus tepat sehingga orang-orang tuh pasti nunggu di pada jam tersebut. Itu saran aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mas Dimas. Oh ya, saya selama 1 bulan melakukan habituasi yang terkait dengan pemanfaatan media sosial. Nah, seperti yang saat tadi saya sampaikan Pak, jadi dari SDM itu Pak Dedi meminta saya untuk membuatkan Linktree agar mempermudah karyawan-karyawati dalam mengakses seluruh informasi mereka. Nah, di Linktree SDM ini tidak semua data bisa diakses oleh seluruh karyawan dikarenakan ada beberapa data yang bersifat rahasia, seperti misal SK Capsta itu kan nggak boleh semua orang mengakses kan Pak, harus mendapat izin dulu kan. Nah itu kalau ada yang mau mengakses nanti ketika mereka klik misal di SK Capsta, nanti dari email akan memberitahu ke adminnya bilang saya sama Pak Dedi kan. Nah nanti tergantung Pak Dedi menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui nanti mereka bisa mengakses informasi yang tidak boleh di-share ke seluruh karyawan-karyawati. Iya Mas, tambahan. Ini kan ada Linktree seperti ini. Ini ketika masyarakat ingin mengakses ini harus datang ke TVRI Kalsel atau ada di websitenya TVRI Kalsel? Kebetulan untuk website nggak ada Pak. Jadi masyarakat bisa mengakses ini pertama bisa melalui Instagram TVRI Kalsel. Yang kedua melalui YouTube juga bisa, karena di YouTube itu sudah saya letakkan barcode. Jadi kalau mau buka lewat HP atau lewat laptop tetap bisa melihat atau scan barcode-nya Pak. Jadi tidak harus datang ke Nggak Kalsel perlu, ya? nggak perlu. Itu yang maksud saya dengan sampai karena sekarang ini di era keterbukaan itu kan ada namanya PPIP, pengelola arsip itu ya. Kan ada memang betul, memang ada arsip-arsip yang harus dikecualikan. Tapi juga ada arsip-arsip yang memang harus terbuka, nggak boleh disembunyikan. Masyarakat perlu tahu itu ada. Jadi mungkin Mas Dimas nantinya ke depan bisa bekerja sama juga dengan pengelola arsip di masing-masing. Pasti di setiap stasiun ada. Di bawah Kasubag TU kalau nggak salah. Itu ada pengelola arsip. Jadi kan bisa saja kan masyarakat pengen tahu ada seperti laporan keuangan itu terbuka untuk umum, nggak boleh disembunyikan. Saya nggak tahu kalau Capsta sebetulnya nggak masalah sih ya, disampaikan. Nah, tapi saya nggak tahu ya mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Itu harus karena harus kantor pusat nanti yang menjadi mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang harus disediakan. Jadi ada kualifikasinya. Nggak boleh kita nggak boleh disembunyikan. Kalau memang itu harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin itu Bu tambahan dari saya Bu. Baik, terima kasih Pak Tri. Pak Ahyar, Sedikit saja Bu, dengan tema lasar yang diambil, kami dari TVRI Kalsel sangat terbantu dan bermanfaat sama sekali. Karena
saya lihat ada 3 hal yang menjadi benefit buat masyarakat dan buat TVRI juga. Pertama, akses sangat mudah, cukup dengan QR scan barcode, QR scan itu udah bisa mengakses semua informasi yang memang tidak dilarang untuk dipublis. Yang kedua, efisiensi biaya, karena masyarakat kalau mau bekerja sama dengan TVRI atau mitra itu nggak perlu ke TVRI, cukup melalui media sosial TVRI. Di situ ada QR scan, di YouTube ada, bisa juga melalui Instagram TVRI, itu tinggal klik link itu ada lengkap. Yang ketiga, efisiensi waktu, artinya mereka tidak perlu menghabiskan waktu datang ke kantor TVRI, cukup melalui semuanya ada di media sosial. Jadi kesimpulannya, sebagai calon PNS yang sebentar lagi insya Allah jadi PNS, manfaat yang Dimas lakukan sesudah dengan core value ASN berharap, menurut saya luar biasa apa yang dia udah kontribusikan terhadap TVRI. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita beri tos dulu untuk Iya, terima kasih sekali. Ya, sebenarnya terima kasih untuk Pak Tri Widiarto, Pak Ahyar, dan Ibu Ira atas masukan, saran, kritik dari apa yang sudah saya lakukan selama masa habituasi. Nah, semoga saran, kritik, masukan dari Bapak Ibu semua bisa saya jadikan sebagai acuan saya untuk dapat mengembangkan media sosial TVRI Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, semuanya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.